Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen pagi B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya mulai aja ya perkuliahan hari ini. Hari ini saya mau membahas satu materi, yaitu berhubungan dengan krisis perbankan di Indonesia. Ya, materi ini sebenarnya mungkin sudah pernah di sini teman-teman semua sudah pada tahu ya, kita pernah mengalami krisis di Indonesia, mungkin istilahnya krisis moneter ya di tahun 97-98. Nah, krisis ini kemudian berkembang menjadi krisis-krisis yang lainnya. Nah, salah satu yang terkena dampak dari krisis moneter yang terjadi di tahun 97-98 itu sektor perbankan. Nah, ya kenapa sektor perbankan? Karena seperti yang kita ketahui di negara kita ini yang masih menganut bank base ya, maksudnya sektor perekonomiannya masih digerakkan oleh sektor perbankan atau perbankan masih menjadi sektor yang berperan sangat besar dalam perekonomian. Jadi ketika terjadi krisis moneter, otomatis dunia perbankan kita terkena dampaknya juga ya. Dampaknya apa ya? Macam-macam nanti kita lihat ya. Ada di situ banyak bank yang harus dilikuidasi, beberapa bank harus dilikuidasi ya. Ada yang dibekukan. Kemudian pinjaman ke Bank Indonesia atau bantuan likuiditas Bank Indonesia juga semakin meningkat dengan akibat atau dampak dari terjadinya krisis moneter di tahun 97-98. Sebelumnya krisis ada nggak sih kita pernah mengalami 97 sebelum tahun 97-98? Pernah juga ya beberapa kali. Kalau ditanya krisis moneter di negara Indonesia itu sebenarnya di sebelum tahun itu juga sudah ada ya, tapi memang di tahun itu cukup menghantam perekonomian di Indonesia ya tahun 97-98, karena saat itu tidak terduga perekonomian saat itu padahal sedang tumbuh cukup bagus ya, cukup baik di Indonesia, baik di Indonesia maupun di negara-negara Asia Tenggara, tiba-tiba langsung terhantam oleh krisis ya yang tidak diduga sebelumnya. Nah, pelajaran dari sini apa? Berarti memang krisis itu bisa terjadi kapan saja, ya kapan saja krisis ini. Jadi memang harus hati-hati pemerintah ya, otoritas yang mengurus bagian keuangan ya, pemerintah ini harus hati-hati ya, yang Bank Indonesia betul-betul harus menjaga kestabilan rupiah ya, harus menjaga supaya peredaran uang tetap terkendali ya, lalu harus menjaga juga neraca pembayaran kita ya. Nah itu karena semuanya sangat berhubungan ya, sangat berhubungan untuk menjaga stabilitas perekonomian sehingga kita jangan sampai terkena krisis lagi ya, atau paling tidak kalau kita kena krisis itu dampaknya tidak terlalu parah separah tahun 1997-98 ya. Nah, saya mau coba jelaskan dulu ya kira-kira waktu tahun 1997-98 itu sebabnya apa saja ya, lalu langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah nih ya, atau otoritas atau kalau dulu mungkin Bank Indonesia ya, untuk bisa mengendalikan perekonomian, stabilitas perekonomian di saat terjadinya krisis tahun 97-98. Kita juga lihat nanti kira-kira berhasil atau tidak ya, berhasil atau tidak langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah ya untuk mengatasi krisis ya. Oke, saya mulai dulu ya. Saya buka dulu slide-nya. Ya. Ini slide-nya. Oke. Ya. Krisis perbankan di Indonesia.
Setelah tahun 97-98, apakah kita mengalami krisis lagi? Ya, kita pernah mengalami krisis juga ya di tahun 2008. Kalau 2008 mungkin teman-teman masih ingat ya, 2008 itu kita pernah kena krisis juga, tapi nggak separah tahun 97-98. Jadi tahun 2008 ini kita hanya terkena dampak aja ya, tapi tidak terlalu besar dari krisis yang terjadi di Amerika ya. Di tahun 2008 itu Amerika sempat terkena krisis ya karena hantaman mortgage. Mortgage itu kredit ledakan kredit perumahan. Ya, jadi dia menyalurkan kredit perumahan itu terlalu banyak, terlalu besar, supply-nya terlalu banyak. Nah, permintaannya terlalu sedikit. Akhirnya terjadilah ketidakseimbangan ya, terjadilah krisis di Amerika Serikat karena memang di Amerika Serikat ini teman-teman kredit perumahan atau istilahnya mortgage yaitu cukup di sana cukup berkembang ya, peminatnya cukup banyak karena cukup dibutuhkan ya oleh masyarakatnya. Cuma di tahun tersebut mungkin terjadi oversupply ya, sehingga penawarannya banyak. Nah, permintaan permintaan atas di sektor perumahan dan real estate-nya sedikit gitu. Ya, akhirnya ya terjadilah krisis ya. Jadi peredaran uangnya mungkin jadi tidak lancar ya. Terganggulah sedikit perekonomiannya. Nah, kita sedikit terkena dampak karena memang kan Amerika Serikat sebagai negara yang mendominasi perekonomian di dunia ya, transaksinya hampir ke seluruh dunia. Nah, kita juga agak sedikit terkena dampaknya, tapi tidak separah seperti tahun 97-98. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini krisis moneter tahun 97. Krisis perbankan di Indonesia tahun 97 diawali dengan terjadinya krisis moneter. Ya, jadi krisis moneter dulu. Krisis moneter ini terjadi kenapa? Sebagai akibat dari jatuhnya nilai rupiah terhadap mata uang asing. Jadi ini rupiahnya terdepresiasi. Benar enggak teman-teman? Terdepresiasi enggak ini? Masih ingat ya mata kuliah kita keuangan internasional? Benar ya, kita pernah belajar apresiasi, depresiasi. Nanti diingat-ingat lagi, jangan, karena ini cukup di materi ini kita cukup banyak menyinggung materi kita yang sebelumnya di keuangan internasional ya. Nah, sebenarnya sebabnya apa sih krisis moneter ini? Triggernya itu sebenarnya diawali oleh jatuhnya nilai baht di Thailand ya. Jadi sebenarnya rupiahnya tadinya enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Lalu yang pertama kena hantaman itu yaitu baht Thailand ya, sebagai akibat dari kegiatan valuta asing yang bernama George Soros ya. Ini spekulan ya, kalau tidak salah ya. Kemudian ya sudah, kalau sudah satu kena, akhirnya merambat ke Malaysia ya, ringgit kena, Filipina pesonya kena ya, dan akhirnya kita kena juga ya, kena juga di Indonesia. Rupiah kita kenanya cukup luar biasa ya, terkena hantaman. Jadi rupiah itu kalau tidak salah pada tahun itu 97-98 itu masih di bawah 3.000 awalnya ya. 2.800 kalau tidak salah ya, 27, 28, lalu terus naik, sudah ada sedikit indikasi-indikasi mau krisis, dia naik 3.500. Terus naik lagi sampai akhirnya di atas 10.000 ya, sampai 12.000, sampai lebih 12.000 ya, sampai kalau tidak salah pernah puncaknya itu hampir sampai 16.000, walaupun tidak lama sih ya, lalu balik lagi ke 14.000 kalau tidak salah ya. Kalau sekarang sih kita udah biasa ya, satu US dollar dinilai, kalau sekarang kurs sekarang mungkin 14 ribuan itu udah adalah yang penting stabil ya, udah cukup baik, dan sangat sulit lagi untuk kembali ke di bawah 10.000 ya, udah agak sangat berat deh ya. Yang penting sih kalau sekarang dijaga aja kestabilannya supaya kursnya yang penting nggak terlalu terdepresiasi sekali lagi ya. Mungkin di 14 ribuan, 13-14 ribuan nih. Yang sekarang kayaknya yang saya lihat dipertahankan di angka tersebut ya. Oke, kita lanjut ya.
Nah, setelah terjadi krisis itu, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah ya, atau waktu itu apa sih yang dilakukan oleh BI mungkin ya, untuk mungkin menyelamatkan kondisi perekonomian kita karena terjadinya depresiasi rupiah. Nah, sebenarnya sih ini langkahnya sudah cukup sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari juga ya. Yang pertama di sini melempar 1 miliar US dollar yang diambil dari cadangan devisa ya. Ini masih ingat enggak? Ini kebijakannya apa namanya? Ini kemarin 2 kelas saya tanya enggak ada yang ingat nih ya. Ada nih kebijakannya ya, kebijakan intervensi ya, intervensi dari Bank Indonesia ini untuk menyelamatkan nilai rupiah kalau sudah terdepresiasinya sudah cukup jauh ya. Nah, cara ini berhasil nggak? Sebenarnya 1 miliar itu banyak nggak sih? Ya sebenarnya banyak sih, 1 miliar US dollar loh ya. Cukup banyak, tapi ternyata cara ini tidak berhasil. Tidak berhasil karena ya 1 miliar US dollar yang sudah di drop itu habis ya oleh para spekulan dan pengusaha-pengusaha swasta ya. Jadi ya cara ini ternyata tidak cukup efektif ya. Atau kalaupun disuntik lagi nanti takutnya nggak efektif juga. Sementara cadangan devisa kita nanti semakin berkurang. Ya jadi dinilai kok nggak kurang efektif. Lalu pakai cara yang lain juga. Ini ada kebijakan yang lain juga yaitu menaikkan SBI ya. SBI-nya dinaikkan hingga 30%. Kalau suku bunga dinaikkan, berarti peredaran uang naik atau turun? Peredaran uang naik atau turun kalau suku bunga naik? Suku bunga dinaikkan, harapannya peredaran uang naik atau turun? Di pasaran? Kalau suku bunga naik, orang akan tertarik menyimpan uang di bank enggak? Kira-kira? Ya, mungkin. Iya. Ya, jadi kenapa kebijakan ini dibuat? Ya, menarik rupiah dari pasar. Ini tujuannya untuk menarik rupiah dari pasar uang, ya, dengan menaikkan SBI hingga 30%. Jadi kalau bisa uang rupiahnya tidak beredar terlalu banyak, ya, karena pada saat krisis ini itu kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan itu menurun drastis, ya, jadi terjadi penarikan dana besar-besaran ya dari nasabah karena nasabah itu khawatir kalau terjadi krisis nanti banknya itu dilikuidasi, mereka tidak bisa lagi mengambil dana yang mereka simpan di bank ya. Nah, sementara kan bank akan mengalami kesulitan nih kalau terlalu banyak dananya yang ditarik ya. Karena itu dicoba dengan dinaikkan SBI-nya menjadi 30%. Nah, tapi cara ini ternyata nggak berhasil juga. Nah, kenapa? Karena kalau SBI naik, berarti cost of loanable fund atau biaya dana, ini yang udah kita pelajari minggu lalu ya, itu biaya dananya otomatis akan naik. Nah, kalau biaya dananya naik, apalagi dampak berikutnya? Dampak berikutnya, lending rate-nya akan naik juga. Ya. Nah, ini akhirnya apa? Menambah beban debitur. Debitur akhirnya yang kena terdampak ini dari sektor penyaluran kredit. Ya, jadi debiturnya mikir-mikir nih kalau mau pinjam ke bank ya, waduh bunganya tinggi sekali, ya pasti tinggi sekali, ininya saja SBI-nya saja sudah 30%. Berarti mungkin bunga tabungannya di atas 30%, mungkin 32 apa 35% ya. Nanti kalau sudah bunga tabungannya atau biaya dananya cost of loanable fund-nya tinggi, pasti lending rate-nya, biaya kreditnya lebih tinggi lagi. Nah, ini memberatkan dari sisi debitur yang nasabah kreditnya ya. Lalu karena terjadi penarikan yang besar-besaran, banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Ya karena itu meningkatlah permintaan BLBI ya, BLBI Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas ya. Oke, kita urut dulu ya krisis yang
terjadi ini urutannya apa saja ya. Yang pertama ya terjadi dulu krisis ekonomi. Ada indikatornya nggak? Ada. Ini indikatornya ada beberapa ya di sini ya. Pertama, tingkat suku bunga pinjaman sangat tinggi. Makanya hati-hati di sini tingkat suku bunga, inflasi itu semua harus dijaga kestabilannya ya, karena kalau tidak nanti bisa berdampak pada terjadinya krisis ekonomi ya. Tingkat suku bunga pinjaman sangat tinggi, kelumpuhan atau stagnasi di sektor real. Nah, ini sudah jelas ya. Tingkat inflasi yang tinggi. Ya, ini udah tanda-tanda nih, tanda-tanda indikator terjadinya krisis ekonomi. Lalu PHK di berbagai sektor real. Ya, otomatis kalau PHK itu terjadi kalau usahanya mungkin tempat dia bekerja ya juga sudah tidak mampu lagi untuk mengcover biaya, jangankan mungkin biaya tenaga kerja, mungkin biaya beli bahan bakunya saja mungkin sudah naik saat itu ya. Apalagi sektor-sektor real yang memang dia menggunakan bahan bakunya itu dari impor. Yang umpamanya pabrik-pabrik ya, itu yang memproduksi barang dan jasa yang bahan bakunya impor itu terkena cukup luar biasa hantamannya ya, karena dengan terdepresiasinya nilai rupiah. Jadi dia kalau mau membeli barang itu nilainya akan sangat jauh lebih tinggi ya dibandingkan sebelumnya mungkin kursnya kan hanya di bawah 3.000 ya 1 US dollar, tapi setelah krisis coba bayangkan 1 US dollarnya bisa di atas 12.000 sampai 14.000 ya. Itu terasa sekali bagi sektor-sektor usaha ya, apalagi sektor usaha yang dia juga ada kaitannya dengan impor ya. Oke. Lanjut, kalau sudah krisis ekonomi terjadi, nah ini yang berikutnya, ini nggak bisa lepas ya, akan terjadi yang namanya krisis sosial. Jadi berkepanjangan nih, makanya krisis ekonomi ini kalau bisa jangan sampai terjadi lagi ya, karena nanti dampaknya akan berkepanjangan, akan berdampak pada krisis-krisis yang selanjutnya. Nah, setelah itu akan terjadi krisis sosial. Nah, indikatornya apa? Pertama, tingkat pengangguran meningkat. Udah pasti ya, karena kita lihat di atas itu PHK di berbagai sektor real ya. Nah, kalau sudah PHK banyak, tingkat penganggurannya meningkat, otomatis jumlah penduduk miskin akan meningkat. Jadi tahun 97-98 itu jumlah penduduk miskin itu naik langsung ya, langsung melonjak kalau tidak salah saat itu ya. Ya karena sudah banyak yang di PHK ya, banyak perusahaan yang tutup gulung tikar ya karena sudah tidak sanggup lagi mengcover biaya yang cukup tinggi akibat terdepresiasinya nilai rupiah. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan kecil, malah banyak yang terdampak saat itu perusahaan-perusahaan besar. Ya perusahaan-perusahaan yang besar-besar yang yang harusnya sih bisa bertahan tapi ternyata tidak ya. Malah sektor UMKM itu masih banyak yang bertahan. Ya karena apa? Mungkin sektor UMKM kan pasarnya juga dari dalam negeri, kemudian juga UMKM itu sebagian besar dia dalam proses produk dan jasanya itu menggunakan bahan baku yang dari dalam negeri. Jadi mungkin dia nggak terlalu terimbas sekali dengan harus membeli bahan baku yang mahal. Ya, jadi biaya produksinya mungkin nggak terlalu terimbas. Hanya mungkin saat dia menjual, mungkin daya beli masyarakat saat itu mungkin ada sedikit penurunan ya dibandingkan dengan kondisi yang normal sebelumnya ya. Lalu kalau ini udah rentetan nih ya, jumlah penduduk miskin naik, nah yang berikutnya terjadi kerusuhan dan penjarahan ya. Ini benar, ini saya juga mengalami ya, waktu itu saya masih sekolah ini itu terjadi kerusuhan di Jakarta ya, ini bulan Mei kalau tidak salah waktu itu ya. Itu memang suasananya sudah panas ya situasinya saat itu ya. Itu saya mengalami betul juga tuh, saya masih sekolah, kebetulan masih berangkat juga sekolah, karena kan waktu itu nggak tahu ya, sekolah masih terus jalan, itu sampai tidak susah itu mau pulang ya, karena waktu itu kendaraan umum sudah tidak ada ya, waktu kita dibubarkan jam 10 itu bingung ya, sampai orang tua saya pun menjemput itu
bingung mau lewat jalan mana ya, karena situasinya di Jakarta memang sudah tidak kondusif saat itu ya. Nah, kemudian otomatis yang berikutnya kriminalitas meningkat. Nah, ini kalau udah krisis sosial ini hati-hati karena akan berdampak terus ke krisis yang berikutnya. Nah, ya. Jadi kalau udah krisis ekonomi, lanjut ke krisis sosial ya, lanjut ke terjadinya krisis kepercayaan. Ini sudah otomatis nih, ya berantai lah ya istilahnya ya. Krisis kepercayaan ini indikatornya apa? Indikatornya adalah hilangnya atau lunturnya kepercayaan kepada pemerintah. Ya, jadi kepercayaan pada pemerintah menurun drastis ya. Lalu terjadinya demonstrasi unjuk rasa mahasiswa ya. Dulu ada tahun 98 itu demonstrasi besar-besaran ya. Demonstrasi besar-besaran di gedung DPR ya. Lalu ada juga tragedi Trisakti ya. Nah, itu sudah indikator terjadinya krisis kepercayaan ya. Lalu hujatan terhadap mantan Presiden Soeharto, kebetulan mantan Presiden kita yang kedua itu yang saat itu memimpin ya di tahun 97-98 itu ya. Kemudian adanya tuntutan oleh mahasiswa, masyarakat dan politisi. Jadi banyak demo pada turun ke jalan semua saat itu ya. Nah, kalau sudah terjadi krisis kepercayaan ya sampai saat itu juga kalau tidak sampai di tahun itu juga mantan Presiden Soeharto itu turun ya, turun, berakhirlah istilahnya era Orde Baru pada saat itu ya, lalu masuklah kita ke era yang namanya era reformasi ya. Nah, kalau sudah luntur kepercayaan terhadap pemerintah, akan lanjut berikutnya yaitu terjadinya krisis politik ya. Nah, indikatornya apa ya? Terbentuknya partai-partai. Ini partai-partai baru mulai bermunculan ya. Demonstrasi dan unjuk rasa anti pemerintah. Sinisme dan hujatan terhadap kebijakan pemerintah. Ini udah pasti nih ya. Lalu pro dan kontra adanya sidang istimewa DPR. Jadi ini berantai ya teman-teman ya, dari krisis ekonomi, lanjut ke krisis sosial ya, lalu lanjut ke krisis kepercayaan, dan terakhir masuk ke krisis politik. Jadi krisis ekonomi ini nanti ujungnya teman-teman itu kalau tidak terkendali ya bisa memicu pada terjadinya krisis politik atau pergantian pemerintahan. Ya, jadi makanya saat ini krisis ekonomi ini betul-betul sangat diwaspadai ya, karena takutnya akan menimbulkan dampak yang cukup besar ya. Ada beberapa indikator ya dalam berbagai krisis di Indonesia. Yang pertama depresiasi rupiah terhadap valuta asing. Nah, ya. Lalu balance of payment yang negatif atau defisit. Balance of payment apa? Manajemen pagi B. Balance of payment ini kita pelajari di keuangan internasional. Ini saya tanyakan juga kemarin di 2 kelas sebelumnya ya. Di keuangan internasional saya tanya kita pelajari di bab-bab awal. Masih ada yang ingat enggak balance of payment itu apa? Neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ya. Jadi jangan sampai dilupakan ya. Jadi neraca pembayaran itu juga indikator dalam perekonomian ya. Jadi kenapa nih neraca pembayaran ini kok dipantau terus ya? Karena hati-hati kalau dia sudah defisit itu bisa indikasi nanti terjadinya krisis ya. Nah, pada saat krisis tahun 97-98 ini LC bank kita nih udah nggak diterima di perbankan internasional ya, udah nggak diterima nih pokoknya ya, udah ditolak dia di blacklist ya istilahnya ya, nggak diterima di mana-mana. Uang yang beredar baik M1 maupun M2 meningkat tajam. Nah, M1 apa, M2 apa? Buat teman-teman nanti diulang ya. Ini banyak yang bingung juga. Ini mata kuliah lembaga keuangan nih, M1, M2 itu apa? Coba diingat-ingat kembali ya. Lalu tingkat suku bunga SBI yang tinggi, yaitu 30-40%. Bayangkan ya, tingkat SBI-nya 30-40%. Lalu depositonya, coba ini kita bayangkan ya, sampai 45%, sampai 65% malah ya. Aduh, dibandingkan tingkat suku bunga deposito sekarang sangat kecil sekali ya. Deposito sekarang mungkin 7% aja udah
tinggi sekali ya, 78% udah tinggi sekali. Nah, tingkat suku bunga kreditnya, coba nih kita lihat ya, sampai 70%. Aduh, gimana nih kalau mengajukan kredit bunganya 70% ya. Aduh. Nah, ini makanya kondisinya sangat tidak terkendali ya pada waktu itu ya. Padahal tingkat bunga kredit sekarang paling hanya 11-12% ya, enggak tinggi ya. Jauh sekali. Dulu kondisinya memang sangat tidak bagus ya. Lalu likuiditas bank banyak yang memburuk ya, banyak bank yang kalah clearing. Nah, jadi yang yang menarik itu banyak, yang melakukan penarikan, sementara yang melakukan penyetoran itu sedikit. Jadi kalah banyak bank itu jadi nggak bisa menyediakan dana penarikannya, dana yang permintaan penarikan dana oleh nasabahnya ya, nggak bisa terpenuhi semua. Nah, banyak kalah clearing ya. Lalu karena kesulitan likuiditas, nah akibatnya utang BLBI-nya juga meningkat sampai 500% coba. Nah, kita bayangkan dulu, sangat besar sekali ya. Lalu banyak perusahaan yang merugi dan bangkrut. Nah, lalu kemudian harga 9 bahan pokok meningkat pesat ya. Inflasi mencapai 24% dalam 3 bulan pertama loh ya. 3 bulan pertama sudah 24%. Aduh ya. Lalu PHK di berbagai perusahaan, otomatis ya perusahaan tidak kuat lagi ya untuk mengcover biayanya, dan kenaikan BBM dan tarif listrik ya. Kemudian ada yang kita lanjut ya. Ini beberapa indikator dalam berbagai krisis di Indonesia ya. Nah, tahun krisis 97-98 ini itu berdampak pada terjadinya likuidasi terhadap 16 bank. Jadi 16 bank ini memang istilahnya tidak bisa dipertahankan lagi ya. Nah, dia memang mungkin permodalannya tidak cukup ya, lalu likuiditasnya akhirnya tidak mencukupi juga, jadi terpaksa harus dilikuidasi ya. 16 bank ini ada Bank Harapan Sentosa, Bank Guna Internasional, Bank Andromeda, Bank Astria Raya, Bank Sejahtera, Bank Dwipa, Bank Kosagraha Semesta, Bank Jakarta, Bank Citra Hasta Manunggal ya, Southeast Asian Bank, Bank Pinaisaan, Bank Mataram Danarta ya, Bank Anriko, Bank Pasifik, Bank Industri, dan Bank Majapahit Jaya. Ya, inilah 16 bank yang dilikuidasi pada saat terjadinya krisis tahun 97-98 ya. Nah, tidak hanya dilikuidasi, ada juga bank yang dibekukan. Nah, ya. Jadi ada juga yang dibekukan nih, ada 7 bank ya. Di situ ada Bank Kredit Asia, lalu ada Bank Sentris Internasional ya, atau Sentris Internasional Bank, ada Bank Deka, ada Bank Subentra, ada Bank Pelita, ada Bank Hok Indo ya, lalu ada Bank Surya. Ini 7 bank yang statusnya dibekukan. Ya, kalau tadi dilikuidasi ya 16, kalau ini statusnya dibekukan ya. Lalu ada bank yang diambil alih oleh BPPN. BPPN apa? BPPN? BPPN ini lembaga apa ini? BPPN. Monggo, ayo ada. Badan Penyihatan Perbankan ya. Badan Penyihatan Perbankan ya. Teman-teman harus tahu nih BPPN apa ya. Ya. Ada 7 bank ini yang diambil alih ya. Yang pertama BDNI ya, ini Bank Dagang Negara Indonesia ya. Lalu Bank Eksim, Bank Ekspor Impor Indonesia ini masuk juga ke BPPN, Bank Danamon juga masuk ya. Bank Umum Nasional masuk, Bank Tiara Asia masuk, Bank PBFCI masuk, Bank Modern juga diambil alih oleh BPPN ya. Nah, jadi akibat dari krisis 97-98 ini tidak hanya likuidasi terhadap 16 bank ya, juga ada 7 bank yang dibekukan dan ada 7 bank yang diambil alih oleh BPPN ya. Lalu kita lihat sih sebenarnya apa yang menyebabkan 16 bank ini dilikuidasi? Sebabnya apa?
Nah, karena kita sudah mempelajari tingkat kesehatan bank ya minggu lalu, kan kita mempelajari ada rasio-rasio yang mengukur tingkat kesehatan bank ya. Nah, ini di sini kita sesuai nggak nih ya dengan panduan tingkat kesehatan bank ya. Ternyata yang pertama kita lihat kinerjanya ya, dari 16 bank yang dilikuidasi ini, CAR-nya 16 bank ini di bawah 8%. Ya, atau capital adequacy ratio-nya, berarti kan memang rasio permodalannya tidak cukup ya. Rasio permodalannya tidak cukup, tidak bisa menopang menopang ketika terjadi kerugian atau terjadi kesulitan likuiditas. Ya, jadi ya akhirnya terpaksa mungkin bank ini harus dilikuidasi ya. Kualitas aktiva yang kurang baik ditandai dengan bad debt rasio yang tinggi. Ya, jadi rasio hutangnya ini sangat tinggi nih ya. Ini makanya hati-hati, rasionya hutangnya sangat tinggi, kemungkinan bank ini akan kedepannya akan kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya ya. Jadi kayaknya mungkin sudah di ini ya, tidak memungkinkan 16 bank ini ya, jadi terpaksa harus dilikuidasi karena kayak kemungkinan kedepannya tidak bisa melunasi hutang yang jumlahnya cukup banyak ya. Lalu loan to deposit ratio. Ini udah kita pelajari juga ya. Loan to deposit ratio ini rasio likuiditas ya. Rasio likuiditas kita udah mempelajari minggu lalu ya, pertemuan minggu lalu ya. Di atas 110%. Ya berarti logikanya jumlah kredit yang disalurkan ini sudah melebihi jumlah dana pihak ketiganya bank. Coba, ini kemungkinan nih bisa terjadi kesulitan likuiditas ya. Bukan kemungkinan, memang sudah terjadi kesulitan likuiditas ya. Apalagi kalau kredit yang disalurkan itu nanti banyak yang macet. Itu yang akhirnya bisa berdampak ke likuiditasnya makin tidak lancar ya, banyak tagihan nanti yang nggak tertagih ya. Seperti itulah. Jadi makanya 16 bank ini masuk ke dalam kriteria harus dilikuidasi ya. Rasio call money sangat tinggi. Call money itu berarti rasio pinjam meminjam antar banknya ini tinggi nih. Berarti dia nggak punya dana, dia kekurangan dana nih. Berarti 16 bank ini ya, karena kok rasio pinjam meminjamnya sangat tinggi ya. Berarti cukup nggak punya, istilahnya nggak punya dana sendiri yang mencukupi lah ya untuk mengatasi likuiditasnya ya. Lalu bank yang bersangkutan kalah ke clearing, ya ini kalah clearing terus mungkin ya. Terus mengalami kesulitan likuiditas ya, utang BLBI-nya mungkin tinggi ya sampai 500%. Kerugian banknya semakin besar ya. Terjadi konflik intern bank ya, dan kemampuan memobilisasi dana masyarakat berkurang ya, karena dia sudah kesulitan likuiditas ya. Kemudian juga nasabah yang menyimpan dana semakin berkurang ya. Lalu dia menyalurkan kredit juga agak susah ya, karena dana yang diperolehnya, sumber dananya berkurang. Lah kemudian juga kreditnya banyak yang macet ya, sehingga akhirnya kemampuan memobilisasi dana masyarakatnya semakin berkurang ya. Akhirnya berdampak pada 16 bank ini harus dilikuidasi ya. Oke, ini tadi slide yang saya slide memateri dari slide untuk krisis perbankan ya. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Sebelumnya saya mau lanjut dulu ke artikel ya. Di sini ada 2 artikel yang mau saya bahas dengan teman-teman ya. Tidak banyak sih, sedikit aja ya. Jadi 2 artikel ini menggambarkan apa yang terjadi pada saat krisis di tahun 97-98 ya. Oke, yang pertama ini saya mau bahas dulu mengenai kondisi perbankan ya. Kondisi perbankan pada saat setelah terjadinya krisis ekonomi ya, yang menghantam perbankan. Jadi
9798 itu, dari tahun 9798 itu apa sih yang terjadi pada sektor perbankan ya? Nah, monggo sebelumnya kalau ada pertanyaan, sebelum saya lanjut ya, silakan. Ada yang mau bertanya enggak dari kelas pagi D? Silakan. Kalau enggak mungkin saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Kita lihat ya. Ini artikel ini teman-teman bisa dapat di Google Scholar ya. Sekali lagi saat ini pembelajaran sangat mudah ya. Sangat mudah kalau kita kesulitan memperoleh sumber dari buku ya, textbook ya, mungkin textbook kalau sulit dicari nggak usah khawatir. Materi ini bisa kita cari di jurnal ya. Jadi nanti ini teman-teman mahasiswa semua bisa buka Google Scholar, lalu tinggal dimasukkan saja mau cari topik apa ya. Nanti akan keluar banyak sekali topik-topik, artikel ya, artikel dan jurnal dari yang tadi judulnya sudah teman-teman masukkan itu di Google Scholar ya. Nanti dilihat saja biasanya yang citation-nya besar, banyak ya, itu biasanya artikelnya cukup bagus karena sudah dipakai oleh beberapa peneliti ya, dijadikan referensi lah atau dijadikan rujukan oleh beberapa peneliti ya. Terus yang lain atau bisa juga kita langsung memilih tema-tema yang memang sesuai yang ingin kita cari ya. Jadi ini bekal juga sih mungkin nanti buat teman-teman mahasiswa semua yang nanti mau masuk ke semester 7 ya, yang mau mengambil skripsi itu mulai-mulai latihan untuk bisa mencari jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal di bidang ekonomi, kalau ada bidang perbankan ya, supaya nanti kalau mau skripsi tidak akan mengalami kesulitan, karena dalam skripsi nanti jurnal dan artikel jurnal ini sangat penting ya, menjadi rujukan dalam kita membuat skripsi ya. Oke, saya mau menunjukkan di sini apa saja kondisinya seperti apa ya perbankan setelah dihantam krisis tahun 9798 ya. Kita lihat di sini kalau total aset DPK ini masih terus naik ya, nggak terlalu berpengaruh, cuma mungkin naiknya nggak terlalu signifikan, istilahnya seperti itu ya. Lalu kredit yang cukup turun drastis ya di tahun 99, jadi di tahun 98 itu 542 penyalurannya ya, ini tiba-tiba turun ke 277 ya, di tahun 99 ya. Wajar sih karena memang kita baru dihantam krisis ya tahun 98, otomatis banyak bank yang mungkin jumlah sumber dananya berkurang ya, atau masih sangat hati-hati sekali dalam menyalurkan kredit karena khawatir ya, soalnya masih pasca baru krisis, baru saja terlewati sedikit ya, baru saja turun gitu ininya. Nah ini kita lihat makanya turun di tahun 99 itu turun hampir 50%-nya penyaluran kredit ya. Nah ini nyambung ke LDR-nya, ke loan to deposit rasionya. Coba kita lihat ya di sini ya, tahun 98 LDR-nya 87,2%. Tahun 99 ini pasca krisis ya, itu langsung ke 44,9. Seperti yang kita ketahui kalau LDR itu di bawah 75%, indikasinya apa? Indikasinya berarti kredit yang disalurkan itu tidak efektif ya. Banyak dana yang mengendap di bank berarti ya. Dan serta hanya 44% ini berarti ya, hampir 45% ya. Baru relatif naik itu tahun 2004-2005, baru naiklah ke angka di atas 60% ya. Tapi belum maksimal juga ini sebenarnya, 64-65 ini masih cenderung belum maksimal ya, harusnya masih bisa ditingkatkan lagi gitu. Tapi karena ini sepertinya bank cukup berhati-hati ya, setelah krisis nih kayaknya khawatir juga nih mau menyalurkan kredit,
tidak mau terlalu banyak dulu sepertinya ya. Bisa jadi karena sumber dananya juga mungkin tidak terlalu banyak ya, dan juga karena terlalu hati-hati ya, karena khawatir nanti terjadi kredit macet ya, tidak bisa melunasi lagi, nanti memperparah kondisi ya, memperparah kondisi bank tersebut pasca krisis ya. Lanjut, NII ROA ini indikator rentabilitas ya, teman-teman ya, masih ingat ya minggu lalu. Rentabilitasnya ini sampai tidak ditulis di sini, mungkin minus kayaknya ya, di tahun 98-99 ini sampai tidak ditulis, ini minus mungkin ya, sepertinya ya, baru bisa surplus positif lagi ya, itu di tahun 2000 agak mending lah ya, 2000 tuh cukup naik, ada kenaikan, lalu kenaikan lagi terus ya NII-nya ya, seiring juga dengan ROA ya, ROA juga baru mulai kelihatan nih di tahun 2001 ya, 2001 2002 lah ya, yang baru agak sedikit meningkat ya. Lalu di sini saya juga mau menekankan, kita lihat CAR-nya ya, CAR-nya, capital adequacy ratio-nya, kita lihat sampai minus coba ya. Aduh ya, ini bukan hanya sedikit lagi atau kecil lagi, tapi sampai minus 15,7 coba. Aduh ya, aduh. Bandingkan dengan CAR sekarang yang ditetapkan oleh bank ya, CAR sekarang bagus-bagus ya. Kita udah lihat kemarin ya, rata-rata udah di atas 22%, 20% ya, terutama bank-bank yang 10 bank terbesar itu CAR-nya sudah cukup tinggi ya. Oke, nah ini mungkin pertimbangan juga dari Bank Indonesia, ternyata permodalan itu memang harus sangat kuat ya. Makanya sekarang capital adequacy ratio itu memang betul-betul ditekankan sekali di perbankan ya. Karena apa? Untuk mengantisipasi kalau terjadi krisis ya, terjadi kerugian yang besar ya, supaya tidak langsung terhantam gitu ya, dampaknya nggak parah gitu ya. Kita lihat jumlah bank, teman-teman, jumlah bank ini makin berkurang loh ya. Tahun 98 208, tahun 2006 udah 130. Tahun sekarang ini berapa lagi ya? Kenapa kok jumlah bank di Indonesia itu kok cenderung menurun? Monggo yang bisa jawab tak kasih poin. Kenapa kok cenderung menurun? Kira-kira kenapa kok nggak naik jumlahnya ya? Baik bank komersil ya, maupun BPR, itu kalau teman-teman lihat di statistik perbankan Indonesia yang pernah saya upload ya, saya upload kalau tidak salah sebelum ujian tengah semester, saya pernah upload statistik perbankan Indonesia ya, itu bisa kelihatan berapa jumlah bank setiap tahunnya. Kenapa kok makin berkurang? Kenapa kok nggak nambah? BPR-nya kurang ya, bank umum bank komersilnya itu juga bank umum juga kurang juga ya jumlahnya. Kok cenderungnya berkurang, tidak bertambah? Ayo, monggo yang bisa bantu menjawab ini. Saya kasih poin keaktifan. Monggo silahkan. Ya, ada hampir 40 orang ya. Ya, silahkan. Yang mau mencoba menjelaskan kira-kira kenapa ya, kok jumlah bank itu makin lama makin turun ya, ya kok kenapa enggak makin naik gitu ya. Bisa menjawab kira-kira? Monggo silahkan. Minta kasih poin keaktifan loh. Ya kalau yang bisa menjawab ya. Ya. Nggak ada nih, satu aja. Kira-kira yang mau mencoba gitu. Salah nggak masalah ya, nanti salah bisa kita perbaiki ya. Oke, kalau kenapa kok jumlah bank itu dia cenderungnya turun ya? Dari tahun ke tahun tuh jarang yang dia bertambah ya. Kalau di bank penyebabnya sih ada beberapa ya, tapi yang utama biasanya karena bank itu memang tidak bisa memanage operasionalnya dengan baik ya. Kalau di BPR itu banyak pengurangan karena memang tidak bisa menjalankan operasionalnya secara dengan
banyak yang inilah manajemennya kurang bagus, istilahnya seperti itu ya. Dikelolanya mungkin kurang profesional kalau BPR ya penyebabnya ya. Makanya banyak BPR itu yang ditutup setiap tahun, pasti hampir ada yang ditutup ya. Setiap tahun ada saja yang ditutup BPR itu ya, karena memang BPR ini pengelolaannya mungkin belum tapi sudah banyak juga sih yang udah bagus-bagus seperti bank umum ya, tapi banyak juga yang masih kurang profesional. Akhirnya tidak bisa bertahan ya, kalah bersaing dengan bank-bank lainnya, terpaksa tutup ya. Kalau bank komersial atau bank umum ya, itu lebih banyak ke arah merger ya. Sama sih, merger itu juga bisa disebabkan karena pengelolaannya juga kurang maksimal ya. Jadi daripada dia berdiri sendiri, bank tersebut tidak bisa nanti akhirnya ke depannya nggak bisa bertahan, nah maka akhirnya bank tersebut banyak yang di merger ya supaya lebih kuat. Coba aja jadi teman bayangin ya, mungkin 4-5 bank bisa di merger jadi satu ya, otomatis kan jumlahnya akan terus berkurang. Oke, ini dari artikel pertama ya, dari jurnal yang pertama. Lalu saya ada satu jurnal lagi nih yang bisa kita, masih ada hubungannya ya dengan krisis ekonomi dan krisis perbankan. Ini kita cek ya apakah isi jurnal ini sama nggak ya, yang tadi sudah saya jelasin di slide ya. Harusnya sama ya. Kita lihat ya, jurnal ini dia juga mengemukakan atau membahas mengenai krisis ekonomi di Indonesia. Ya, kita lihat kira-kira sama atau tidak ya. Nah, ya kita lihat di sini pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar rupiah. Ini maksudnya depresiasi ya, depresiasi rupiah yang meluas menjadi krisis ekonomi. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide ya. Nah, dari krisis moneter dulu, depresiasi rupiah dulu, lanjut ke krisis ekonomi ya. Sepanjang tahun 98, rupiah terdepresiasi lebih dari 70%. Nah, ya. Dan mencapai puncaknya pada bulan Juli 98, di mana nilai tukar mencapai 1 US dollar dinilai 14.700 ya. Kayaknya malah lebih deh ya, seingat saya nih sampai 16.000 pernah deh kalau tidak salah ya. Walaupun temporary aja sih, habis itu dia balik lagi ya ke 14.000. Lalu PDB apa? PDB ini apa nih singkatannya? Tumbuh sebesar Bruto. Produk domestik bruto. Ya, jangan sampai lupa ya, ini PDB ya, balance of payment, ya ini masih berhubungan ya, jangan sampai lupa ya. PDB-nya tumbuh sebesar 4,7% dan kemudian berkontraksi hingga minus 13,1%. Jadi dari dia tadinya tumbuh 4,7%, langsung turunnya minus ya, tahun 98 ini jadi minus 13,1%. Aduh, luar biasa ya. Inflasi, nah ini coba kita bayangkan, inflasinya itu tadinya tahun 91 sampai 96 kisarannya hanya 8,1%. Tahun 98, coba dilihat ini ya, inflasinya meningkat tajam menjadi 77,6%. Ya, jadi bisa dibayangkan ya saat itu harga-harga jadi berapa ya. Aduh. Ya inilah gambaran dari krisis ekonomi tahun 97 ya. Hampir sama sih dengan tadi yang saya jelaskan di slide ya. Nah, kronologi krisis sendiri sebenarnya menurut IMF dia dibagi 4 ya. Yang pertama currency crisis dulu ya. Sudah currency crisis, dampak berikutnya yang kena banking crisis ya. Jadi currency-nya dulu nih turun nih, nilai tukarnya dulu nih depresiasi. Terus kena ke krisis perbankannya, banking crisis ya. Lalu kena ke systemic financial crisis ya. Krisis keuangan yang akhirnya berdampaknya nih sistemik nih ya, berdampak sistemik itu maksudnya berdampak luas
ke seluruh sektor perekonomian ya, dampaknya cukup luas gitu istilahnya ya. Nah, makanya kalau kita sering dengar bank itu dilikuidasi, alasannya bank itu harus diselamatkan umpamanya ya, diselamatkan. Dulu kasusnya Senturi ya, kasus Senturi nih yang masih hangat itu kan katanya dulu kenapa dia diberikan bantuan likuiditas ya, itu karena hasil analisanya bank tersebut katanya berdampak sistemik. Padahal ya ada yang bilang katanya enggak ya. Nah inilah makanya akhirnya terjadi kasusnya Senturi ya. Kasusnya terjadi dari sana ya, dari istilahnya berdampaknya sistemik atau tidak. Kalau berdampak sistemik, memang bank itu harus diselamatkan ya. Tapi kalau tidak, udah enggak apa-apa dilikuidasi aja ya, karena dampaknya enggak besar sih. Enggak besar, enggak terlalu masalah ya, boleh dilikuidasi. Tapi kalau bank itu cukup besar, dia punya kira-kira nih kalau bank ini tutup atau dilikuidasi akan mengguncang perekonomian, nah itu biasanya diupayakan untuk diberikan bantuan ya, diselamatkan lah istilahnya seperti itu. Lalu yang terakhir foreign debt crisis ya, ini krisis hutang luar negeri. Ya sudah ini sudah berurutan ya. Jadi dari currency crisis, banking crisis, systemic financial crisis, dan foreign debt crisis ya. Oke, lalu satu lagi, di artikel ini ada urutan-urutan, tapi ini saya tidak detail ya, karena tadi secara garis besar sudah saya jelasin. Nanti monggo bisa dibaca-baca lagi. Nanti saya bisa dibaca-baca lagi slide-nya ya. Ini ada apa-apa saja sih ya langkah-langkahnya, ya apa saja sih yang terjadi, ini bukan langkah ya, apa saja sih yang terjadi di tahun 97-98 ini ya. Ini ada pinjaman segala, langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah ya, langkah-langkah apa yang ini ada keputusan untuk meminta bantuan IMF juga ternyata ya. Ini nanti bisa dibaca lebih detail ya. Di jurnal ini cukup bagus, ini jurnalnya saya pilih karena kayaknya dia cukup detail mengemukakan ya, mengemukakan terjadinya krisis sampai langkah-langkah apa saja yang diambil oleh pemerintah saat itu ya. Nah, penyebab krisis itu apa saja sih sebenarnya? Ya, sebab krisis itu karena ya, rupiah turun, iya betul ya, karena waktu itu spekulan ya, ada spekulasi nilai bat itu menjadi turun ya. Ya itu juga, tapi sebenarnya krisis ekonomi itu teman-teman, kalau fundamental ekonomi kita kuat, sebenarnya kita nggak akan terlalu parah lah terdampak, tapi mungkin tidak terlalu parah. Tapi kalau fundamental perekonomian kita itu tidak kuat, nah akibatnya ya sekali dihantam krisis, kita kena dampak yang cukup parah ya. Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan timbul krisis di Indonesia, yaitu pertama krisis disebabkan oleh unsur eksternal, yaitu perubahan sentimen pasar uang secara cepat yang menimbulkan panik finansial ya. Jadi ini penyebab pertama. Kemudian yang kedua, krisis timbul karena adanya kelemahan struktural di dalam perekonomian nasional. Ya, kelemahan struktural ya. Makanya tadi saya bilang kalau fondasinya tidak kuat, nah ini dihantam sedikit dia kena nih ya. Dalam sistem keuangan atau perbankan dan praktek kapitalisme dan kroni ya. Ini dulu terkenal sekali KKN ini ya, praktek KKN di Orde Baru ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga ya, lemahnya sektor real dari perekonomian nasional. Ya, jadi sektor real itu juga nggak kuat sih waktu itu ya. Jadi ya penuh KKN ya, penuh banyak masalah sehingga tidak bisa mengantisipasi terjadinya krisis ya, memperparah lah istilahnya seperti itu. Lalu terakhir ini sikap hidup. Nah, ini sikap hidup juga menjadi penyebab ya, lebih besar pasak daripada tiang, serta sikap hidup yang istilahnya konsumtif mungkin ya, ya jadi terlalu konsumtif mungkin sebelum tahun 97-98 ini ya, mungkin karena waktu itu
kita melihatnya sepertinya perekonomian itu tumbuh bagus ya, suku bunga itu tinggi saat itu ya, tapi lupanya apa? Tidak sadar bahwa fondasi perekonomiannya itu tidak kuat ya. Jadi memang sepertinya pertumbuhannya bagus, tapi fondasinya tidak kuat. Nah, akibat kalau kondisinya normal mungkin masih tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi krisis ya sudah fondasi perekonomian kita tidak kuat, dihantam ya, akhirnya dihantam krisis, dampaknya cukup parah ya. Oke, dari saya materi hari ini cukup ya, teman-teman ya. Jadi tadi slide sudah saya jelaskan mengenai krisis perbankan. Paling tidak mahasiswa yang khususnya mengambil mata kuliah manajemen perbankan tuh, sudah ada gambaran, sudah tahu nih krisis perbankan seperti apa ya. Nanti kalau ada fenomena krisis lagi, kita yang udah ikut kuliah perbankan ini paling tidak bisa menganalisa nih kira-kira nanti akan jadi bagaimana ya. Gitu ya, kita yang udah ikut kuliah perbankan ini harus paling tidak tahu ya. Kalau ada krisis perbankan tuh, krisis ekonomi itu nanti dampaknya ke perbankan itu apa ya. Lalu dampaknya berikutnya itu apa lagi, paling tidak paham lah ya. Terus kita bisa lihat juga, kalau bank itu tidak sehat, berhubungan juga dengan indikator kesehatan nih. Bank-bank yang tidak sehat ini berarti kenapa kok dia dilikuidasi ya, atau rekomendasinya mungkin ditutup ya oleh kalau sekarang mungkin otoritas jasa keuangannya, kalau dulu BI. OJK sekarang yang punya otoritas ya untuk mengatakan bank itu masih layak beroperasi atau tidak ya. Itu karena dilihat dari tingkat kesehatannya. Kesehatan apa aja? Nah, kita ingat nih yang kemarin ada beberapa indikator ya, ada likuiditas, ada permodalannya cukup atau tidak ya. Nanti ke arah sana semua ya. Monggo ada pertanyaan enggak? Dari saya materi hari ini sudah selesai. Minggu depan kita responsi ya. Karena kita mau persiapan ujian akhir semester. Pertemuan kita kalau tidak salah tinggal 2 kali lagi ya. Tinggal 2 kali lagi. Jadi minggu depan saya mau mengadakan responsi seperti biasa. Responsi ini persiapan untuk ujian akhir semester. Nanti saya berikan soal lewat siakat ya, lewat siakat. Mohon semua bisa mengirimnya tepat waktu, jangan sampai terlambat ya, supaya saya mudah dalam nanti memberikan penilaian dan merekap data-data responsnya sudah masuk gitu. Nah kalau nanti terlambat kan tidak bisa terkirim ya. Nanti saya akan kesulitan mencari nih pada saat merekap nilai. Biasanya saya bingung nih ya. Aduh ini kok yang ini kok belum ada, kok tidak masuk di siakat ya. Lalu nanti saya untuk menghindari hal tersebut, nah saya minta kerjasama juga nih dari kelas perbankan B untuk bisa mengirim tepat waktu, tidak terlambat di siakat ya. Monggo ada pertanyaan enggak sebelumnya? Sebelum saya akhiri, silahkan kalau ada pertanyaan. Soalnya 5 ya untuk responsi ya, 5 soal ya. 5 soal. Nanti saya kasih waktu 120 menit cukup lah ya untuk mengerjakan, lalu sambil proses upload di siakat ya. Lebih dari cukup lah kalau menurut saya ya. Monggo ada pertanyaan enggak atau cukup dulu? Soal hitungannya yang udah pernah itu berarti Bu. Nanti ada soal ya, cost of loanable fund sama kinerja ya, cara menilai kinerja bank ya. Nanti soal hitungannya itu. 2 itu nanti saya keluarkan di responsi maupun di ujian akhir semester ya. Jadi teman-teman mempelajari semua cost of loanable fund dan lending rate sama cara menilai kinerja bank. Ya, yang materi 2 minggu dan seminggu yang lalu kalau tidak salah ya. Ada pertanyaan lagi lain? Mas Fuad, komting ini kita pertemuan ke-12 benar ya saya ya? Tidak ya, salah Bu, ya. Betul ya, oh ya. Takutnya keliru. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, benar nih ya, tidak ada pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan, saya mau screenshot dulu ya. Untuk saya mau akhir itu, saya mau screenshot dulu
Monggo teman-teman diaktifkan sebentar ya videonya. Saya mau screenshot dulu, diaktifkan sebentar. Ya, belum kita akhiri ya. Oke. Sudah bangun apa belum? Nih. Oke ya. Oke. Screenshot dulu ya. Oke. Monggo yang lain silakan ya. Dibuka dulu videonya ya. Oke. Ya, sudah cantik-cantik kok nih ya. Oke, masuk dulu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kelas pagi B, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti dipersiapkan untuk responsinya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya ke saya lewat WA Group aja ya. Mungkin bisa lebih efektif kalau di WA Group, nanti bisa saya jawab, atau nanti tidak mesti saya sih, kalau ada teman-teman yang bisa bantu jawab dulu, monggo dijawab dulu, nanti saya ngasih klarifikasi aja. Oke, dari saya cukup. Terima kasih sebelumnya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Salam Ya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.